Ukraina menurunkan kendaraan tempur lapis baja Stryker sebagai bagian dari paket bantuan yang dikirim Amerika Serikat ke medan perang dalam upaya serangan balasan ke Rusia dan kemudian rencana untuk serangan besar yang baru. Tapi, mengapa Amerika Serikat memilih mengirim Stryker untuk melengkapi kekuatan Ukraina? Padahal, sejauh yang kita tahu, kendaraan tempur Stryker tidak sekuat atau seprotektif seperti tank. Sehingga, banyak yang menyebut kalau Amerika Serikat asal kirim dan hanya sebagai aksi coba-coba di medan perang. Kalau kita menyinggung apakah Ukraina butuh atau tidak, ya jelas butuhlah. Ukraina butuh kendaraan yang bisa memobilisasi pasukannya. Armada jenis ini sedang tidak tersedia di negara lain karena kebanyakan negara mengalami kekurangan kendaraan lapis baja. Harus diakui, memang tidak sebagus Bradley yang dikirim satu paket ke Ukraina dengan Stryker. Tapi kalau kita bicara apakah bagus untuk melindungi infanteri dan melakukan pertempuran jarak dekat, Stryker sangat bagus. Mari kita singgung sebagus apa Stryker jadi tumpuan Ukraina untuk menembus pertahanan Rusia. Nah, Stryker adalah kendaraan tempur lapis baja roda 8 yang asal-usulnya dari LAV-3. Basis desainnya atau sebagian besarnya mengikuti LAV-3 yang diproduksi oleh General Dynamics Land System Kanada untuk dioperasikan pertama kali oleh Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 2003. Artinya, Stryker bukanlah teknologi coba-coba. Di Angkatan Darat Amerika Serikat, Stryker ditugaskan untuk menggantikan LAV-25 yang selama 2 dekade jadi kendaraan lapis baja beroda untuk Amerika Serikat. Karena menginginkan kendaraan yang bisa dikerahkan dengan cepat untuk mengangkut pasukan dan bisa diangkut dengan pesawat terbang serta bisa digunakan untuk berbagai operasi. Hasilnya adalah kendaraan pengangkut infanteri Stryker. Tapi kalau kita bicara fase dan tujuan awal sebenarnya, Stryker ini dimaksudkan sebagai kendaraan sementara. Tujuan Stryker hanya mengisi kesenjangan sampai ada kendaraan dengan spesifikasi di tengah-tengah. Artinya, bobot bersenjata tidak berat, bukan juga yang berbobot dan bersenjata ringan. Karena tidak ada satupun yang bisa beroperasi sebelum program tersebut dibatalkan. Akhirnya, Stryker diresmikan untuk kendaraan Angkatan Darat Amerika Serikat. Karena cuma jadi opsi sebagai kendaraan sementara bukan berarti spesifikasi Stryker biasa saja. Stryker adalah kendaraan lapis baja berpenggerak 4 roda yang bisa dialihkan ke penggerak 8 roda. Tapi yang paling penting adalah, Stryker ini kendaraan yang didesain untuk segala misi. Bobot Stryker sekitar 19 ton. Stryker bisa memberikan perlindungan lapis baja untuk 2 awak dan 1 regu yang terdiri dari 9 tentara infanteri. Stryker juga adalah kendaraan mudah dalam hal perawatan dan upgrade. Sebagai contoh, di Irak tahun 2004, Stryker ini punya perlindungan tambahan seperti sangkar yang mengelilingi kendaraan sebagai perlindungan terhadap granat berpeluncur roket. Mesin Stryker yang dipakai adalah mesin diesel Caterpillar yang umum dipakai di truk Angkatan Darat Amerika Serikat. Tidak perlu kru yang dikhususkan untuk pemeliharaan, karena memungkinkan penggunaan suku cadang umum. Tapi kendaraan tetap bisa mencapai kecepatan 100 km per jam dengan jangkauan maksimal sekitar 502 km. Didukung dengan sistem komputer, Stryker membantu tentara melawan musuh sekaligus menghindari insiden tembakan. Ada periskop yang memungkinkan tentara melihat keluar tanpa harus terkena bahaya dari luar. Ada juga kamera pencitraan thermal yang jarak jangkauannya itu sampai 2,4 km. Kemampuan ini memungkinkan kendaraan untuk memperingatkan tentara yang turun untuk bergerilya agar terhindar dari ancaman yang berada di luar jangkauan penglihatan malam mereka. Senjata umum yang dipakai Stryker adalah senapan mesin M2. Bisa juga senapan mesin M240B 7,62 mm atau peluncur granat 40 mm MK19. Stryker juga bisa diintegrasikan dengan rudal Stinger untuk mengubah kendaraan jadi sistem pertahanan udara jarak pendek. Bisa juga membuat FGM-148 Javelin yang memungkinkan pasukan bisa menembakkan senjatanya tanpa harus turun dari kendaraan. Salah satu yang jadi andalan Stryker
karena bisa diangkut lewat udara menggunakan truk atau lewat udara menggunakan banyak jenis pesawat seperti pesawat C-5 atau C-17 yang bisa membawa 4-7 Striker. Untuk varian Striker total ada 10 yang semua sasis atau rangka utamanya adalah Infantry Carrier Vehicle. Pertama ada ICV M1126 yang fungsinya itu sebagai kendaraan pengangkut personil lapis baja. Ini adalah varian yang digunakan Angkatan Darat Amerika Serikat dan Kerajaan Thailand, dan juga varian yang digunakan tentara Ukraina. Totalnya ada sekitar 90 unit. Yang kedua, ada RV-1127 sebagai kendaraan pengintai di medan perang dan bertugas untuk mengumpul serta mengirimkan ke tentara Amerika Serikat. Varian ketiga ada M1128 Mobile Gun System. Ini adalah varian yang ditugaskan untuk mendukung infanteri, menyerang target musuh yang diam, serta bergerak. Varian lain ada M1129 Mortar Carrier sebagai kendaraan pendukung infanteri yang fokusnya itu sebagai sistem senjata bergerak. Ada kendaraan komando CV M1130, kendaraan pendukung tembakan FSV M1131 yang ditugaskan untuk pengawasan. Kemudian M1132 Engineer Squad Vehicle yang fungsinya sebagai pembersih ranjau. Ini adalah varian yang disumbangkan Amerika Serikat di Ukraina, totalnya ada sekitar 20 unit. Ada juga yang berfungsi sebagai kendaraan evakuasi medis, MEV M1133. Lalu ada M1134 sebagai kendaraan pengangkut peluru kendali anti-tank. Dan M1135 yang fungsinya sebagai kendaraan pengawas nuklir, biologi, dan kimia. Untuk tahu seberapa tangguh Striker, kita akan coba bandingkan dengan kendaraan pengangkut lapis baja dari negara lain. Salah satunya adalah BTR-80 yang juga merupakan kendaraan berpenggerak 8x8. Dalam banyak hal, Striker lebih unggul dari BTR-80, mulai dari kecepatan, perlindungan, kenyamanan, sistem senjata jarak jauh, pengendalian, komunikasi jaringan, dan lain-lain. Tapi dalam hal persenjataan, BTR-80 lebih unggul. Sebagai gambaran, Striker mungkin punya peluncur granat MK19 40 mm atau M2 0,50 inch, atau infanteri yang memungkinkannya untuk membawa rudal Javelin. BTR-80 punya meriam otomatis 30 mm yang daya tembaknya itu bisa menembus gedung dalam jarak 3 km. Dan ini satu-satunya keunggulan BTR-80 selain masalah harga dan jumlah. Karena punya kemampuan yang mengalahkan banyak kendaraan lapis baja, banyak negara yang menjadi operator Striker. Ditambah juga karena harga Striker yang relatif murah, sekitar 4,9 juta US dollar atau sekitar 75 miliar rupiah. Ini alasan kenapa Striker jadi diminati banyak negara. Selain Amerika yang mengakuisisi sebanyak 4.466 Striker, negara seperti Thailand juga operator dari Striker yang total unitnya itu sekitar 130 unit, Argentina 27 unit, dan Makedonia Utara sebanyak 54 unit. Sekali lagi, meski Striker tidak sekuat dan setangguh tank tempur, kendaraan tempur lapis baja roda 8 yang dibuat oleh General Dynamics Land System andal beroperasi di salju, lumpur, dan pasir. Kalau bicara soal penggunaan di medan tempur, Striker ini syarat akan pengalaman. Baru selesai dibuat, Striker langsung diturunkan dalam Perang Irak di tahun 2003 sampai tahun 2011, dan juga di Perang Afghanistan. Meski awal-awal dikirim, Striker ini rentan terhadap ranjau, Striker pun langsung dimodifikasi agar tahan dengan ranjau. Terbukti, Striker sangat efektif dalam pertempuran kota. Bahkan diklaim 2 kali lebih efektif melindungi penumpang dibandingkan tank M1 Abrams dan 3 kali lebih efektif dibandingkan Humvee lapis baja. Striker juga dioperasikan oleh pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat di dekat kota Manbij di timur Laut Suriah selama intervensi militer terhadap ISIS. Striker juga beraksi di Ukraina pada bulan Agustus 2023 setelah tertahan lama dari sejak kedatangannya pada bulan Maret. Beberapa anggapan menyebut kalau Striker sengaja ditahan sebagai cadangan. Striker lalu masuk menjadi bagian dari Brigade Serangan Udara ke-82 Ukraina yang ditugaskan membantu serangan balasan
di wilayah Zaporizhia. Sayangnya, di awal kemunculannya, Stryker langsung jadi sasaran drone bunuh diri Rusia. Dalam sebuah rekaman video, Stryker yang sedang berjalan di jalan raya tiba-tiba diserang oleh drone Lancet Rusia dari arah samping dan dung, meledak sekitar 2 detik kemudian. Tidak jelas seberapa parah kerusakan yang dialami oleh Stryker, tapi di akhir-akhir rekaman, Stryker terlihat masih bergerak di jalan. Upaya modernisasi terus dilakukan untuk menerapkan teknologi mutakhir ke dalam armada-armada kendaraan lapis baja Angkatan Darat Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun bertugas, Stryker sudah mengalami banyak peningkatan kemampuan agar bisa bertahan hidup. Salah satunya dengan meningkatkan M1126 menjadi M1296 Dragon. Selain itu, General Dynamics Land System juga meluncurkan varian Stryker yang bisa menembakkan senjata laser, meluncurkan drone serang, dan melakukan operasi peperangan elektronik yang diberi nama Stryker X. Stryker X dilengkapi dengan mesin hybrid elektrik yang artinya kendaraan ini murni digerakkan oleh tenaga listrik yang bisa membuat tentara sulit terdeteksi. Stryker X juga memanfaatkan sistem komputer yang canggih dengan didukung kecerdasan buatan dan desain yang berkelanjutan sehingga memungkinkan kendaraan ini menambahkan senjata, sensor, peralatan komando dan kontrol baru.